mungkin apa? Jadi topiknya itu tentang tadi karakteristik dan air gambut dan juga bagaimana proses pengolahan air gambut. Nah, kebetulan nih saya bersama ini ya, sama apa? Ponaan saya. Kalau sendirian sepi soalnya di sini teman-teman. Nah, ini di belakangnya air gambut. Ini ada air gambut, Bro. Iya, iya, bro. Nah, kelihatan nggak hitam? Kelihatan, Jadi kelihatan. dekat sih dari rumah nih. Paling perjalanan cuma 5 menit. Jadi biar apa? Langsung ngeliat gitu areanya tuh di nah seperti itu ya. Jadi kayak gini, Bro, kalau di apa? Di mana namanya? Di Dumai, di Riau banyak kayak gini. Sebenarnya nggak cuma di Riau sih, di Kalimantan juga ada. Nah, Iya, iya, kalian bro. kan Benar. Itu mm-mm. Gimana, Bro? di sana lagi musim apa, bro? Lagi musim apa di sana? Sini musim hujan ya. Musim hujan, Bro. Musim hujan. Mm-mm. Berarti saya Musim hujan meluap biasanya tapi ya. nggak meluap sih, soalnya kan sini udah ada apa kayak nanti kan dia ngalir ke sungai gitu, Bro, ke laut gitu nanti dia Kalau di airnya Kalimantan tuh. soalnya kemarin di Kalimantan di tempatnya Ombo itu katanya meluap yang di sana, yang di kebun sawitnya sana, yang di apa namanya daerah-daerah sana, bro. Banyak yang meluap katanya, bro. Oh iya, di sana kan itu ya lagi banjir ya Kalimantan ya katanya. Lagi banjir di sana. Beritanya kan. Tapi di sini hujan sih, cuma nggak sampai banjir gitu, Bro. Ini tanaman sawit nih. Sini ada yang Iya, nanam sawit juga tuh. Jadi kalau sepanjang di perjalanan itu iya, jadi memang sawit. di sini kan sawit karena kan ada ini, Bro, apa? Pabrik itu loh, Wilmar untuk Oh, bikin Maria. kelapa sawit kan ada di Dumai Kelapa itu sawit. Wilmar. Macam-macam. Ada itu apa? SDS juga seperti itulah. Ada beberapa sih di sini. Nah, mungkin kan Hmm, topik kali ini kan kita bahas tentang air gambut karena menarik. Saya rasa suatu potensi ya. Karena banyak, tapi iya, ya beginilah. Dia tidak bisa langsung dipakai, Bro. Mungkin kan topiknya benar, itu benar. kita harus tahu dulu karakteristiknya. Setelah kita tahu karakteristiknya kan kemudian baru kita bisa mengolahnya kan ya. Iya, Maksudnya hmm, ketika kita tahu karakteristiknya kan kita tahu harus mengolah menggunakan metode apa gitu kan. benar sekali. Ya. Nah, Yang ini paling cocok digunakan kesempatan lah ya. mumpung tadi kan disempet-sempetin mungkin sekitar 1 jam ke depan lah. Kira-kira gimana, Bro? Yang maksudnya Oke. yang kira-kira yang udah pernah kamu ketahui gitu tentang karakteristik air gambut ini seperti apa, Bro? Kalau dilihat dari bentuknya sih warnanya itu kan warnanya kecoklatan terus agak kemerah-merahan Mm-mm. ya. Itu mungkin Iya benar. disebabkan dari eh, tanahnya di sana juga kan. Tanah di sana kan juga kandungan bahan organiknya tinggi. Kemudian Iya. eh, proses dekomposisinya juga berjalan dengan tinggi juga bro di sana bro. Makanya di sana apa namanya berpotensi juga menjadi suatu cadangan karbon yang dapat meminimalisir dampak dari perubahan iklim. Oh, berarti itu kemampuan tanah gambut itu ya, Bro ya, menyerap karbon ya, Bro ya. Iya, benar sekali bro. Karena siklus karbon di sana juga berlangsung cepat bro, dibanding dari hutan-hutan biasa. Oke, berarti makanya cadangan karbon di tanah gambut itu karena dia organik itu dia mempunyai kemampuan serap yang bagus ya berarti, Bro ya. Iya, kan juga Hmm. tekstur dari tanahnya itu kan juga lembek-lembek kan bro, Iya, soilnya Bro. itu bro. Nah, Seperti apa ya? Kalau dipegang tuh dia kayak apa gembus gitu loh, Bro. Kalau dipegang tuh kayak dia bisa kayak balik keluar lagi gitu loh. airnya gitu kan. Kayak Air ya, ada airnya yang tinggi air, ya. ada yang bro. Hmm, Mm-mm. Jadi tanahnya. Jadi air gambut ini berarti tanah air yang ada di lahan gambut ya, Bro. Makanya dia hitam iya. kan. Mm-mm. Itu karakteristiknya ya. Terus apa lagi, Bro? Sifatnya kan kalau dilihat dari rasa itu kan asam ya bro. pH-nya itu sekitar 3 sampai 5 bro. Mm-mm, asam ya di bawah 6 berarti ya. Di bawah 6 ya, sekitar 3 sampai 5. Kemudian Mm-mm. itu kan nggak bisa langsung diminum juga bro, karena pengaruh juga
buat kesehatan manusia kan, Bro. Iya, Kalau betul. kalau klasifikasi airnya sih masuk ke peringkat C atau D, Bro. Itu Heeh. yang harus Itu benar-benar artinya apa, Bro? diolah. Yang harus benar-benar Hmm, diolah, nggak bisa langsung diminum. Itu kan itu untuk apa peringkat. namanya, untuk C sama D itu kan untuk kepentingan yang lain, Bro. Nggak kepentingan untuk konsumsi. Jadi kepentingan untuk Iya, apa namanya, industri atau apa namanya, pencuci itu mungkin bisa. Kalau yang untuk keperluan sehari-hari untuk makan, minum, terus sanitasi itu nggak bisa, Bro. belum bisa ya, Bro ya. Ya, belum bisa. Itu karakteristiknya. Berarti tadi dia masuk golongan B atau C atau apa? C atau D? C atau D? Oh, C atau D. Artinya Mm-mm. yang paling bagus tuh golongan apa, Bro? Yang paling bagus tuh golongan A Golongan ya, A. Golongan A itu langsung bisa diminum. Biasanya itu dari pegunungan, Bro. pegunungan. Ya, dari Ya, pegunungan bisa langsung diminum, Bro. mm, mm, mm. Bening gitu ya, Bro ya, seger ya. Iya. Heeh. Ya kalau di Banyak sini kandungan alkalinya. alkali ya. Mereka di sini justru kebalikannya ya, Bro. Kandungannya asam kan? Ya, soalnya dataran rendah juga, Bro. Pengaruh juga ketinggian. Iya, dataran rendah betul. Hmm. Jadi ya itu karena menarik pengen dibahas kan karena sebenarnya air gambut ini seperti apa karakteristiknya kan. Berarti tadi yang pertama dia memang kandungan organiknya tinggi ya. Kemudian dia Ya, termasuk tipe C atau D yang paling bisa untuk kegiatan mencuci aja kan ya. ya, atau industri yang lain lah yang dimanfaatkan tidak langsung berhubungan sama manusia. Iya, betul betul. Jadi itu ini sebenarnya potensi ya, Bro ya sebenarnya. Soalnya kan Ya, orang belum potensi. kepikiran ya sebagian besar untuk mengolah ya Ya. kan. Mm. Mm-mm. Oh iya, kalau kalau di sana gimana pemanfaatannya, Bro? Yang selama ini udah apa yang udah jalan? Yang udah jalannya biasa paling untuk ini aja, Bro, untuk kegiatan misal kalau di sini kan mungkin ada juga untuk kegiatan apa kayak mungkin ada yang punya kebun juga bertani gitu paling untuk nyiram gitu kan. Ya, ya. Emang Kalau kalau belum. kalau konsumsinya sendiri, Kalau konsumsi PDAM-nya sendiri enggak. sana? Oh, ada ini beli air apa namanya di kayak kan ada penjual itu biasa loh, Bro, air galon itu yang harga berapa tuh satu jerigen gitu kan. Iya, itu mereka dapatnya dari mana itu? Ah, itu diolah dari air ini, Bro, dari di sini ada di daerah Bukit Batrem ya, daerah sana ya, yang air bersih itu loh, air Bukit Batrem kan bilangnya. Ada, Bro, di sini tuh kayak ada satu tempat yang memang airnya tuh bisa bersih gitulah, Bro. Jadi Tapi biasanya itu dia airnya nyariin nggak tahu dari mana ya? Airnya nggak airnya tahu tuh dari dari mana ini, tapi dari dari gambut dari juga. dari air mata air daerah tersebut. Oh, mata air. Iya, iya. Ah, jadi memang ada juga sih di sini tuh tempat yang memang apa ya, airnya emang bagus gitu. Nah, itulah yang kemudian dialirkan ke ini, ke apa ke tadi ke penjual pengolah air untuk air minum itu kan. Mm-mm. Itu kan Disebutnya juga tuh apa air Bukit namanya, Batrem. Apa? bukit apa? Bukit baterai. Bukit Batrem. Batrem. Baterai. Iya, iya. Itu di ini di apa di Kota Dumai maksudnya ada tuh di daerah sini. Itu Dia kan yang juga punya kalau juga. misal pemanfaatannya terus-menerus kan bakalan kering, Bro, air mata airnya itu. Iya, itu masalahnya, Bro. Mungkin Dan nanti bakalan mungkin ada juga dari luar kota kayaknya ya, dari Kampar apa dari mana gitu, Sungai Kampar atau sungai mana yang dari luar kota gitu kayaknya ngirimnya, Bro. Kalau yang daerah sini udah habis nah itu kan juga di luar nanti kota. jatuhnya ke biaya akomodasi juga kan. Jadi mungkin Iya, nanti mahal. lebih mahal. Dan Mm-mm, kemungkinan orang-orang yang golongan bawah nggak bisa menikmati air yang kayak biasanya. mm-mm. Padahal kan air kan Iya sumber benar. hidup utama orang, Bro. Iya Yang air. benar-benar harus Jadi dipenuhi kan, negara kan harus memperjuangkan itu, hak hidup. air terus kemudian oksigen juga ya, Bro ya. Ya, itu kan yang Ini utama, paling Bro. kebutuhan utama. Ya itu sih, makanya riset air sebenarnya menarik ya, Bro. Iya, benar sekali, Bro. Bisa dikembangkan. Terus kira-kira apa lagi, Bro? Karakteristiknya, Bro? Sejauh yang Karakteristik. kamu ketahui. Tadi kan udah tuh sampai dia karakter C. Tapi asam tadi karena mengandung senyawa-senyawa organik asam sepertinya ya, Bro.
Jadi kan Iya, kandungan senyawa organiknya asam. tinggi, senyawa-senyawa Iya, kimia organik asam ya. iya bro. Jadi kandungan organiknya itu adalah mayoritas itu kandungan senyawa-senyawa asam ya, senyawa organik kan, Asam. makanya pH airnya itu jadi asam kan. Mm-mm. Nah itu senyawa-senyawa organik tuh menarik juga tuh kalau misalnya apa aja yang terkandung gitu kan, jadi tahu kita kan bahayanya seperti apa, makanya dia tidak boleh langsung dikonsumsi kan. Iya, Kalau dikonsumsi kan tuh ya menyebabkan karena dia kan asam ya, jadi mungkin biasanya kalau asam resikonya sulfuric. itu tadi bikin gigi kropos Mm-mm. misalnya kan. Rokok Kalau ya bisa karena untuk asam sikat ya gigi. mungkin kalau di proses pencernaannya ya mungkin lama-lama bisa menyebabkan penyakit kan, Mm-mm. karena emang pH-nya tuh tidak standar, tidak maksudnya kandungan tadilah tuh asam-asamnya tinggi. Berarti untuk karakteristiknya secara umum kayak gitu ya bro ya, Ya, secara umum seperti itu bro. karakteristiknya secara umum kayak Iya, gitu kita sudah tahu ya, secara umum kayak dia gitu. tuh kandungan asam organiknya tinggi ya kan. Dilihat dari fisiknya gitu kan kelihatan bro. Beda dari sama kayak air yang air bersih umumnya lah pada umumnya. Iya beda. Itu itu Mungkin itu ketinggian berapa bro? Kira-kira bro. Ketinggian airnya bro. apa bro, kedalaman Ketinggian maksudnya, airnya. Kedalaman ya. kedalaman ya, paling ini Hmm. sekitar setengah meter bro, ini kayaknya nggak dalam ini bro. Nggak dalam ya. Ini paling sekitar segitu. Mungkin kita coba lihat dari dekat dulu ya karakteristik airnya ya. Ya, mungkin coba bisa Coba lihat diambil dulu kamera. gitu sampel-sampelnya. Iya boleh, mungkin ini Sampel di apa ya? Pakai di sini ada botol juga sih aqua, ini. Sini rada sampah-sampah. coklat. Oh, itu. Di coklat ya itu ya, pekat ya. Ya coklat dia. Segini, udah penuh nih, Riz. Nah ini segini ya dalamnya teman-teman. Setengah meteran ya. Hmm. Berapa nih? 1 meter. 1 meteran 1 meter bro. aja. 1 meteran ya lumayan lah. Lumayan, Itu nah ini kalau ya kondisi kelihatan ya. kondisi kalau kondisi apa namanya musim kemarau bisa sampai kering nggak? Kalau sepertinya bisa bro. Di sini hanya tinggal beberapa mungkin daerah yang apa rada dalam, mungkin mungkin itu paling hanya yang bekas apa, mungkin kan ada bagian rada dalam itu mungkin yang tersisa, tapi kalau secara umum kalau musim kemarau kering sih airnya. Hmm. Iya iya iya. Ya kayak gini ya, maksudnya sifatnya warnanya kecoklatan gini kan dia. Di sebenarnya nih bisa potensi banget kan kalau kita kita ya tadi kan bisa mengolahnya. Mm-mm. Jadi kalau kayak gini ya Mengolah belum dengan bisa metode yang tepat. iya metodenya itu yang tepat ya. Nah, ini Mm-mm. mungkin teman-teman yang bergabung bisa bisa sama-sama kita perhatikan ya. Beginilah karakteristik air gambut ya. Warnanya coklat pekat gini. Sebenarnya dia bening loh, Bro, sebenarnya. Jadi bukan bukan Iya keruh kayak tuh. Itu sebenarnya iya warnanya bukan. dia ya kan? Mm-mm. Iya. Bening kecoklatan Nah, dia gitu ya kalau misalnya ditaruh di bening tempat yang kecoklatan. gelap. Jadi Hmm. suspensinya rendah lah. Apa nilai Iya TSS suspensinya ya. Iya suspensi TSS-nya. solidnya. Mm-mm. Tapi Mm. mungkin total uh, dissolve solidnya mungkin yang masih tinggi kan karena masih banyak asam organiknya kan. Iya Atau benar coba sekali. dimasukin botol air minum tadi tuh, diminum dulu airnya Coba di situ. dimasukkan ke botol biar Coba lebih masukin jelas itu. botol. Mm-mm. Di sini, Riz. Jangan ke sana. Diminum dulu botolnya. Biar kelihatan kan, Bro. Kalau dari segi vegetasinya gimana bro di sana bro? Apakah Ya dominan cuma tanamannya sawit gini, atau awan campur sih, semak Bro, itu ya? kan kelihatan. Jadi ada tanaman. Ini kan tanaman paku-pakuan nih. Iya. Kalau itu ada tanaman apa? Uh, ya macam-macam gitu kan. Ini sawit nih. Buat teman-teman yang belum apa lihat secara langsung buah sawit nih lagi buahnya udah mateng tuh, Bro. Kelihatan nggak, Bro? Iya. Buah sawitnya. Agak nggak kelihatan sih.
Kalau buahnya nggak kelihatan, kalau baunya kelihatan. Kurang Buahnya nggak dekat. kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Coba kelihatan. Ada merah-merah tuh. Iya itu. Kelihatan kan? Nah, Itu udah kelihatan. mau Hmm. tuh sebenarnya udah siap dipanen itu. Cuma mungkin ini orangnya telat manennya ya. Jadi pada berguguran. Tapi itu kan nggak masuk di itu kan perkebunan kan? Ini Cuma sawit kebunnya sawit ya. biasa kan? Nih buah sawit teman-teman Hmm. yang pada berguguran. Perkebunan ini bro, cuma kebun apa ya? Oh, Kebun perkebunan. warga. Kebun warga Oh ya, pribadi. iya. Hmm. Jadi bukan punya perusahaan. Biasanya kan kalau Perkebunan. sawit kan bergerombol gitu bro, jaraknya cuma 1 meteran gitu kan, tiap 1 meter ada itunya kan. Iya, cuma ini kayaknya belum ditanami semua bro. Kayak Hmm. kurang terurus sih kayaknya nih. Masih belum yang di sana tuh yang rada jauh tuh. Masih kecil-kecil. Iya, iya, iya. Nah tuh. Ya kan? Ini udah dipanen sebenarnya. Nih kita bandingin. Puasa ya. Ini perbandingannya itu ya. Before after. Bro, nah ini aku tadi bawa air minum bro. Iya. Jadi mau bandingin ini nanti aku ganti isinya sama air gambut bro. Ini kayak gini bening Itu ya. air minum kamu. Itu air minum Air kamu. minum, air minum. Ya, Ya, air minum. nanti mau mau dibuang terus kita ganti isinya air gambut. Kita lihat berbeda apa warnanya seperti apa ya bro ya, karakteristiknya ya bro. Iya. Udah. Sekarang kita ganti nih ya. Jadi untuk perbandingan jadi ini kayak gini ya, bening ya. Jangan dibuang situ Apa bro, bro? buang ke tanaman aja bro. Oh, buat nyiram tanamannya? Iya. Bisa lah, bentar. Nah, sekarang sudah kosong bro. Sekarang sudah kosong teman-teman ya. Jadi sekarang mau coba kita isi dengan air gambut. Iya. Kita lihat ya. Bagaimana warnanya. Nah, seperti ini bro. Ya kan? Dia nggak keruh kan? Iya. Kayak coklat tapi ya. Iya, coklat gitu. Coklat tapi bening kan dia. Hmm. Coklat bening. Coklat bening. Kalau tadi kan bening banget. Yang pertama tadi kan tuh air minum memang. Nah ini sebenarnya dia karakteristiknya tuh dia bening kayak gini. Kalau nggak ada pengotornya, nggak ada apa suspensinya, kayak gini dia. Ini sudah kita ambil ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu pembahasan untuk karakteristik. Kira-kira cukup ya bro ya? Iya bro. Karakteristik Cukup. air gambut. Sekarang berarti kita masuk ke ini bro. Apa namanya? Pengolahannya bro. Metode pengolahannya. Kalau Metode dari kamu pengolahannya sendiri kira-kira gimana? Menurut kamu? dari aku bro. Iya. Berarti dari aku dulu. Ya menurut kamu gimana? Yang backgroundnya fisika kimia. Jadi kalau dari aku sendiri sih, dulu sebenarnya waktu S1 pernah nyoba-nyoba riset gitu bro, aku bro. Sampai bergabung ya buat teman-teman yang baru bergabung. Nah ini buat teman-teman tadi yang baru bergabung di belakang saya nih air gambut ya teman-teman. Nah kelihatan. Ya bro, kalau dari aku sebenarnya dulu pernah nyoba-nyoba waktu itu kan dikirimin ya. Sebenarnya masih skala lab sih. Itu kita nyoba
ngebeningi apa menjernihkan tuh pakai metode elektrolisis, bro. Hmm. Jadi elektrolisis pakai arus listrik DC kan berarti. Ya. Pakai apa adaptor gitu, bro, adaptor gitu kan dicolokin listrik, terus nanti kan dia menghasilkan ada kutub positif negatif kan. Nah itu nanti tinggal dikasih lempeng. Dulu aku pakainya lempeng aluminium gitu. Ada pakai lempeng galvalum juga, lempeng seng kayak gitu. Itu bisa bening, bro, dia. Jadi butuh proses waktu sekitar 1 jaman lah, 1 jam sampai 2 jam. Itu cuma menjernihkan aja. Di itu juga Menjernihkan. nggak apa kandungan yang lainnya, menghilangkan kandungan yang lain Dia juga nggak? Kandungan turun, bro, asam kandungannya. turun. Iya, pH-nya jadi itu jadi naik kan, yang tadinya asam Jadi naik. jadi netral. Karena yang tadi asam apa? Zat pewarna dia kayak gitu, Asam warnanya organik. dia sudah menggumpal-gumpal gitu, bro. Jadi nanti dia kayak membentuk vlog gitu kan. Ya. Nanti bisa disaring. Jadi nanti hasilnya bening, terus kita ada sisa ininya vlognya gitu. Itu bisa dipisahkan. Jadi Yang kemarin beberapa menggumpal waktu, itu ya. Jadi kayak koagulasi gitu ya, bro? iya kayak koagulasi kan prosesnya digompalkan menggunakan listrik gitu, bro. Pakainya listrik ya. Ya oksidasi, oksidasi lah prosesnya itu. Mungkin apa bisa secara teori kimia bisa bening waktu itu, bro, aku, bro. Cuma masih ada Waktunya berapa lama permasalahannya. tadi? Apa, bro? Waktunya berapa lama tadi? Waktunya berapa lama? 1 jam sampai lah. 1 jam ya. Cukup cepet kan? Lumayan cepet kan? Ya, lumayan cepat itu. Tergantung Itu besar untuk dari juga, bro. volumenya berapa itu? Itu volume 2 literan lah. Kan 2 literan. menyesuaikan sama adaptornya di kan. Iya, sama adaptornya juga. Iya, bro. Jadi itu apa namanya? Sekitar segitu, terus kita kan skala laboratorium waktu itu, bro. Uji coba dulu ya. Nah, jadi waktu itu bening hasilnya, cuma kan permasalahannya kan itu. Kalau elektrolisis itu masih ada logam yang teroksidasi, itu kan dia menyebabkan ini, bro, apa namanya? Ada logam kan? Ya, kandungan logamnya kan juga malah bahaya juga kan buat manusia. Iya, makanya tuh kemarin kelemahannya itu aja, udah bening, cuma kan logam yang teroksidasi itu yang perlu nanti Bakal perlu dihilangkan. dipisah apa? Dihilangkan karena kan dia nggak kelihatan. Kalau diuji pakai AAS kan logam apa yang turun. Sebenarnya banyak logam yang turun, bro. Maksudnya secara alami yang dibawa dari air gambutnya itu banyak yang turun. Cuma ada ini ya, apa? Nah, itu air gambutnya Mungkin perlu kelihatan. difilter lagi, bro. Difilter lagi, bro. Iya, Ada proses mungkin yang filtrasi lagi. tapi kalau filter biasa kayaknya kurang cukup itu, bro, karena kan logam ya. Kecuali kalau suspensi kan. Kecuali kalau misalnya yang partikel padat gitu kan. Kalau logam sih kepikirannya paling nanti pakainya membran gitu, bro. Membran ya. Membran. Jadi kalau pakai membran kan dia ini apa? Bakalan nempel nanti ya. Kalau membran kan dia nanti bakalan, kalau membran kan dia untuk skala logam dia bisa. Nah, kalau membran tuh skala logam dia bisa. Makanya tuh ya itu, paling nanti kalau memang benar-benar harus bisa diaplikasikan untuk air bersih ataupun air minum ya, kita tinggal itu sih ngembanginnya. Kalau memang masih mau menggunakan elektrolisis kemudian ditambah di hybrid dengan membran itu, bro, membran RO, bro. Untuk tadi memfilter logam yang tadi yang teroksidasi dari logam yang kita gunakan saat elektrolisis itu, bro. Iya. Kayak gitu, bro. Skala lab sih baru, kita belum ngitung nanti gimana biaya listriknya dan sebagainya, biaya penggunaan lempeng elektrodanya dan sebagainya itu belum kita hitung, belum skala inilah, belum skala aplikasi. Mungkin nanti kedepannya kalau kita mau proyekan bareng bisa, bro, dibikin analisis ekonominya kan. Bisa. Membran kan juga mahal juga kan soalnya. Mungkin nanti nyambung ke siklus itu ya, life cycle ya. Life cycle, ya. Jadi bahan bakunya apa aja, raw materialnya yang digunakan kan.
Mm-mm. Seperti itu. Nanti Itu sih hasilnya bro yang gimana? hasilnya gimana. Sebenarnya sedikit lagi sih kalau risetku yang S1 itu karena emang udah bening. Cuma sekali kita uji, semua logam Kandungan itu logamnya turun tinggi. dari bawaan alami. Nggak turun bro Hmm. kebanyakan. Cuma yang naik itu adalah, yang naik kan waktu itu kita menggunakan elektrodenya kan seng ya, ZN. Nah, Hmm. ZN-nya itu yang Misalnya itu nambah. turun. Uh, ya, Oh. karena kita pakainya lempeng ZN, ZN-nya nambah. Oh, berarti ini kelemahannya nih, dia teroksidasi, masih ada kandungan ZN-nya itu, Mm-mm. makanya kemungkinan tuh harus yang salah satu alternatif yang bagus itu ditambah dengan itulah membran RO itu bro, untuk benar Iya. mengurangi logam yang tadi mungkin masih tinggi. Tapi logam-logam lain yang selain ZN turun bro, turun dia. Ikut dalam proses reduksi oksidasinya turun dia. Maksudnya logam yang asli bawaan dari air gambutnya ya, itu turun. Iya, iya, iya. Kayak gitu, misalnya logam-logam yang lain, Fe atau apa gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi logam yang Berarti dari lempeng yang kita dari pakai itunya ya, dari itu yang lempeng yang dipakai itu ya yang bermasalah ya. ya, yang dia nambah atomnya itu, Atomnya unsur itu. yang ada di air. Tapi ya udah tahu sih kita harus gimana nya, alternatifnya ya pakai itu, membran itu. Teknologi membran, Mm-mm. Beneran. osmosis. Itu sih bro kalau dari aku, sharing pengalaman. Iya, bro. Dulu pernah pengalaman menjernihkan itu. Cuma ya untuk sekarang aplikasi belum, karena ya tadi kan overall kita harus hitung-hitungan dulu kan, Mm-mm. ekonomi. Kan dari segi ekonomi kalau memang masih untung dan layak untuk diaplikasikan, bisa banget dicoba gitu kan. Bisa banget gitu. Skala aplikasi. Nah, cuma ya biaya membran juga mahal kan. Untuk elektrolisis listriknya nanti berapa? Mungkin ya untuk listrik Saya mungkin kita bisa antisipasi dengan panel mungkin ya. Panel ya surya panas bro. surya tuh. Alternatif kan kita menggunakan energi Iya. baru terbarukan. Mungkin itu sih yang perlu kayak istilahnya dari skala lab yang pernah aku lakukan waktu S1 tuh, mungkin skill up-nya bakalan ke arah sana. Kalau misalnya mau dikembangin lagi masih metode elektrolisis, ya mungkin pemilihan logamnya nanti coba dievaluasi lagi. Mungkin sumber listriknya nanti menggunakan energi surya ya, karena potensi matahari kita kan besar ya. Ini rada Iya, mendung di benar, sini. bro. Nah, Agak terus nanti mendung ya. untuk proses setelah elektrolisis itu mungkin filter biasa dulu untuk memfilter tadi hasil vlognya itu kan. Hasil vlognya Sisa yang itu. vlognya itu koagulasinya itu. Nanti kalau udah bening tuh selanjutnya untuk mengurangi kadar logamnya pakai reverse osmosis bro. Ya. Gambaran umum kalau misalnya mau di skill up secara aplikasi penerapan bro. Kayak gitu bro. Hmm, Menarik gak menurutmu bro? Menarik banget, bro. Perlu dicoba lagi itu, bro. Riset yang kamu pernah bikin itu. Iya, ntar bareng lah bro ya. Kalau kamu tertarik Siap, join kan siap. di mahasiswa ilmu lingkungan Oh nih. iya, bro. Pernah, pernah nyoba yang pakai itu nggak, bro? Kalau misal dari air gambut itu kemudian dikasih batu kapur. Halo? Oh Gimana, bro? iya, Udah? udah nyambung nih. Ya, sinyalnya ya, bro. Ini sinyalku apa sinyalmu ya bro? Soalnya sinyalku aman-aman aja nih. Aku juga aman, bro. Aku pakai WiFi, bro. Oh iya ya, apa sinyalku ya? Soalnya dari gambarmu tadi agak pecah-pecah. Oh gitu. Nih sekarang gambarmu muter-muter aja nih bro. Masa? Tapi Aku jelas tapi sih. suaramu jelas bro. Tapi Oh, ya suaramu udah. jelas kok. Yang Ya, penting ya. suaranya jelas kan. Hmm. Mungkin masih loading mungkin. Iya masih loading ini ya, muter-muter loadingnya bro. Di aku udah kelihatan kamu kok. Oh iya. Jadi gimana bro tadi? Tadi lanjut ya, batu kapur ya bro ya? Ya, mungkin bisa di treatment pakai batu kapur ya, bro. Kan untuk menetralisir dari kandungan asamnya itu. Nah, setelah mungkin kondisi basah, itu selanjutnya bakalan ditambah aerasi, bro. Ditambah oksigen. Nah, tujuannya itu untuk mengikat zat-zat yang berbahaya yang di dalam air itu, bro. Jadi diikat pada saat proses aerasi. Terus tahap
yang selanjutnya itu ditambah sama tawas bro, yang secara umum Mm-mm. yang sering digunakan dalam pencernian air, tawas tuh bro, Iya. atau aluminium sulfida. Mm-mm. Mm. Nah setelah itu kan proses koagulasi itu bro, untuk mengikat istilahnya dari zat-zat yang tadi yang nggak terpakai diikat pada saat proses koagulasi. Nah itu lalu difilter lagi bro, difilter. Nah mungkin filternya mungkin Iya. bisa juga pakai membran kamu atau mungkin filter yang biasa bro. Nanti dilihat aja efektivitasnya seperti apa. Nah setelah itu mungkin Oh iya iya. bisa diuji dan digunakan. Oh iya Jadi benar biar bro. Berarti apa? tadi. Mm-mm. Nah mungkin poinnya itu kayak mengubah dari asam ke basa, kemudian mengikat Mm-mm. senyawa yang berbahaya dengan aerasi, kemudian menambah Mm-mm. koagulan, yaitu tawas itu tadi untuk mengikat Mm-mm. yang enggak benar tadi, kemudian baru difilter bro. Oh Poinnya itu gitu sih ya bro. bro. Ada 4 tahap. Iya bro, itu Siapa itu? temenku datang bro. Oh Teman. teman. Maaf berkunjung ke sini ya sampai ya. Ya bro, ini ada teman gua bro. Sehat pak. Yo. Nih tadi udah mulai live nih. Bahas tentang air gambut. Buat teman-teman yang lagi live bisa join. Ya berarti tadi prosesnya ini ya bro. Penambahan batu kapur. Terus aerasi Ya, sama tawas ya. ya. Nanti baru Mungkin terakhir tuh tuh difilter ya. difilter ya. Mungkin alternatif selain menggunakan elektrolisis sih bro. Kan Mm-mm. mungkin bahan bakunya juga mudah didapat, tawas juga murah. Iya. Iya benar bro. Nanti mungkin bisa jadi perbandingan ya mana dari segi ekonomi, dari efektivitas juga bisa jadi pembanding kan bro. Dari ada opsi-opsi Ya. alternatif metode. Ya, itu nanti mungkin bisa kamu uji pakai life cycle kan, LCA kan. Iya betul bro. Ha-ha. Terus apa lagi bro teknologinya bro? Kalau misal untuk air sendiri sih pakai bioremediasi bro. Bioremediasi, Yang alami ya, bioremediasi. bioremediasi itu pakai mikroba. Tapi nggak tahu nih mikroba yang cocok untuk di apa namanya di gambut tuh apa. Sedangkan kalau lebih familiar di mangrove sih bro kalau bioremediasi itu bro. Mm-mm. Soalnya kan Pakainya air apa bro payah itu? gitu. Pakai Ha-ha. mikroba bro. Oh gitu ya bro ya. Mungkin berarti mikrobanya berarti kalau mau itu yang tahan terhadap asam ya bro ya berarti ya. Iya, hanya tandar asam. Kalau yang di payau kan Misalnya mungkin lebih familiar itu. berarti pemilihan tipe mikrobanya ya kalau misalnya bioremediasi di air gambut ya bro. Karena asam kan bro. Iya, karena asam itu. Benar-benar bro. Ada lagi nggak bro Selain kira-kira bro juga kalau dari vegetasi sih bro. pengolahannya? Vegetasi sih bro. Vegetasi apa bro? Vegetasi yang cocok untuk penyerap asam dulu bro. Ya tahan terhadap asam, terus bisa menyerap kandungan-kandungan zat-zat yang apa namanya yang Oh, enggak berarti kayak fito ya, fito remediasi pakai ya, tanaman. ya itu juga bisa. Bio kan pakai mikroba, live remediasi pakai tanaman. Mungkin bisa dicoba itu bro. Vegetasi Nah itu bisa kan sih. Tapi kalau tanaman-tanaman uh, mungkin tanaman-tanaman yang di situ kan bisa juga diuji lebih lanjut bro. Mungkin itu lebih ahli ke biologi sih bro. iya sih. Kalau Proses kita kan penyerapannya lebih ke juga. lingkungannya. Uh, Tapi kalau enceng gondok tuh tahan-tahan aja sih bro. Kalau enceng gondok sama air asam kayak gini, oh iya, air gambut ya, mungkin sih bro. tahan dia. Iya, tahan. Tapi gini bro, mungkin tahan tapi nanti kedepannya kan bakalan jadi gulma nggak sih nanti? Iya, ya itu berarti Ya, harus itu mungkin dikontrol kan bisa dikasih ya pertumbuhannya. ada variabel kontrolnya itu. Ada di kontrolnya. Ya mungkin kayak gitu ya bro untuk teknologi bro, pengolahannya ya. Iya, iya. Masih ada tambahan nggak dari kamu bro? Kayaknya itu dulu sih bro. Ah, Mungkin juga baik. terbatas juga kan untuk
ya kita coba tawarkan ke teman-teman ya, kira-kira ada yang mau ngasih pertanyaan nggak gitu ya bro. Dipersilakan ya, mungkin teman-teman ada yang mungkin pengen sharing atau diskusi, pengen menanyakan terkait tadi topiknya tentang karakteristik air gambut dan juga bagaimana pengolahan air gambut menjadi air bersih ya. Jadi 2 topik itu yang tadi sudah kita bahas berdua dengan saya dengan Mas Halim ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung kirim aja pertanyaannya gitu ya, diketik. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini di belakang saya nih air gambut ya teman-teman ya. Penampakan air gambut. Ini juga saya sudah ngambil air gambutnya. Warnanya bening kecoklatan seperti ini. Dia tidak ada suspensinya ya. Jadi nilai TSS-nya sih rendah sih, total suspens solidnya. Boleh teman-teman kalau ada yang pertanyaan terkait tentang air gambut tadi ya. Karakteristik dan juga pengolahannya. Teman-teman boleh diketik pertanyaannya buat jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo teman-teman. Ini ada pertanyaan bro dari peserta yang live bro. Jadi coba aku bacain ya bro. Ya. Nah, jadi di sini kata-katanya, aku pernah nyoba bang menggunakan dengan batu kapur, tapi kenapa kok warnanya masih utuh? Nah itu bro, Itu menggunakan batu kapur. Ya itu warnanya maksudnya warna dari yang alami atau warnanya berubah jadi kayak batu kapur, kayak keabu-abuan gitu? Enggak bro, jadi warnanya masih utuh, maksudnya tuh warnanya masih kayak warna air gambut Jadi gitu bro. masih coklat gitu. Coklat, bening kecoklatan gitu. Ya. Mungkin kalau dari Jadi segi memang fisik, kalau dari segi fisik kan mungkin kayaknya mungkin nggak berubah ya. Tapi kalau dari segi dicoba pH-nya ya. mungkin naik pH-nya. Jadi gitu ya, dari siapa nih yang menanya, Saukiafla ya Instagramnya. Nah jadi gitu ya. Jadi mungkin memang itu dia memang treatmentnya itu untuk spesifik untuk menaikkan pH ya. Yeah. Jadi warnanya masih tetap kecoklat seperti itu. Cuma pH-nya mungkin yang bisa kita ukur itu dia sudah naik menuju netral ya. Ya kan bro? Mungkin kalau warna sih nanti pada saat proses koagulasi. Ya, pakai koagulasi pakai tawas ya. Tadi ya bro. Ya pakai tawas. Nanti kan bakalan jadi satu menggumpal di bawah nanti bro. Iya gitu ya. Buat teman yang nanya nih tadi. Jadi untuk perubahan warnanya nanti tuh ditambah tawas ya. Nanti kalau tawas diaduk biasanya nanti langsung menggumpal itu ya. Sepertinya kebanyakan ya. Kan udah juga kan itu ya bro ya. Iya. Nanti yang untuk merubah warnanya tuh tadi kita pakai tawas, dia digumpalkan zat-zat pewarna itu yang coklat itu, nanti dia itu bisa jadi bening. Nanti kemudian baru difilter kan untuk memisahkan koagulanya tadi. Ada tambahan bro? Bener gitu kan ya bro? Ya benar. Mungkin nanti filternya bisa pakai membran tadi bro, yang kamu bilang tadi, buat untuk mengurangi juga kandungan logamnya juga. Oh ya, benar-benar bro. Nah gitu ya tadi teman-teman ya, mungkin apakah sudah puas dengan jawabannya? Buat siapa ini? Saukiafla. Mudah-mudahan sudah kejawab ya pertanyaannya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi aja ya teman-teman ya, karena panas di sini. Dan kira-kira tadi udah cukup inilah. Sebenarnya bisa aja sih berteduh, cuma kan nggak menarik, jadi kita backgroundnya tetap aja air gambut gitu, karena temanya air gambut kan. Atau kamu ada pertanyaan bro yang mau didiskusikan lagi sambil nunggu teman-teman yang live buat nanya? Maksudnya teman-teman yang join di live, teman-teman yang join di live, jika ingin ada pertanyaan tadi seperti teman yang tadi sebelumnya udah ada yang nanya juga ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi buat sesi kali ini tuh tentang seputar air gambut. Ada lagi nggak bro kira-kira yang mau didiskusikan lagi? Ada nggak biota di sana bro? Di air gambutnya bro? Iya biota.
biotanya biota air ini paling bro. Di Ikan atau ikan. Oh ada, ikannya ada di sini. Ikan apa bro? Kayak ikan Ikan-ikan gabus gitu ya, ya? ya ada di sini ya kayak gitu. Biasalah. Berarti ikan yang kayak punya adaptasi yang tinggi ya bro? Iya. Mungkin Tapi itu kita sudahi dulu ya bro. Ada oh lagi iya nggak bro? boleh. Atau masih ada nggak bro? Cukup sih bro, kayaknya kamu kasihan kepanasan. Udah Udah mulai hampir keringetan 1 jam bro. juga ya. Ya. Iya, 40 Tapi menit tadi ini. mendung sih. Baru-baru Iya, baru-baru ini iya, aja iya. panas. Tadi kan mendung kan, berawan gitu. Iya. Ya, terima kasih ya bro sudah mau join live. Jadi kita sharing Ya, nambah-nambah. sama-sama. Ya tadi sharing pengetahuan. Semoga bermanfaat buat kita semua lah ya. Iya. Buat teman-teman Sebenarnya aku yang udah hadir. ada usul satu lagi sih, bro. Usul kayak apa Iya, namanya pembahasan apa tuh? tentang pemanfaatan energi gambut itu, bro. Kamu pernah Oh dengar itu gitu nggak bro. PLT apa pembangkit listrik tenaga gambut? Belum sih bro. Ha. Nah, coba nanti mungkin kamu bisa pelajari dulu, nanti mungkin bisa jadi bahasan ke depannya, bro. Oh boleh bro. Nanti sama kamu lagi ya bro. Ya, siap. Sambil nanti Itu ya, sama. Mm-mm. pembangkit listriknya tuh yang pertama tuh di Finlandia, bro. Oh, oh. Ya, itu memanfaatkan energi gambut dari tanah gambut itu kemudian dijadikan listrik. Oh gitu, wah menarik bro ya. Mungkin bisa Nah, gitu, nanti bro. di sharing materinya bro ya. Kita Ya, apa kan juga di sana kan pelajari banyak sawit, banyak sawit, kemudian banyak sawit banyak apa namanya gambut gitu ya. gambutnya bisa dimanfaatkan tuh bro, jadi energi. Energi. Wah menarik tuh bro ya. Buat pembahasan ke depan ya. Jadi topiknya Iya, biar spesifik kan, kalau ini tentang airnya, pengolahan gimana air bersih, jadi air bersih, kemudian ke depan bisa jadi energi juga ternyata ya bro, tanah gambut bro. iya. Di mana Bisa itu bro? bro. Coba nanti di Di Finlandia negara mana bro. bro? Finlandia. 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 Oh Finlandia. Finlandia. Iya. Oke oke, boleh bro itu. Pokoknya potensi di Indonesia juga banyak kan ya, di Riau. Kenapa kita nggak bisa mengikuti mereka ya kan? Kenapa harus tergantung Baik, sama makasih. sawit tuh bro? Oh apa? Iya, makanya kenapa tergantung sama sawit gitu loh. Kan bisa Oh juga gitu. dimanfaatkan Ha-ha. sama gambutnya. Oh gambut. Itu tanahnya ya bro ya? Iya, tanahnya, soilnya. Airnya apa tanahnya bro? Tanahnya bro. Tanahnya ya. Oke oke. Ya, Mungkin mungkin nanti jadi boleh paling lah ya depan aja sesi. bro. Ya, di Jadi sesi nanti lagi. pada sesi selanjutnya ya mungkin bisa energi dari tanah gambut. Menarik bro. Makasih informasinya bro. Siap. Ya. Terima kasih juga atas keluangan waktunya untuk gabung di live Ya. streamingnya bro. Mudah-mudahan ilmu yang Sama-sama. telah dibagikan bermanfaat ya buat Ya, teman-teman ya. yang lihat live-nya ataupun nanti yang lihat videonya setelah di posting di Instagram. Oke teman-teman, Ya, siap. terima kasih yang telah join. Terima kasih buat Mas Halim ya Sama-sama, Yoyon. yang Udah yang juga. udah berkesempatan live bareng ya. Jadi Mas Halim ini teman kuliah S3 ya, Bro. Kita teman kuliah Ya. S3 di Undip di jurusan Ilmu Lingkungan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu, kita teman kuliah S3. Oke, baik teman-teman, mungkin kita sudahi sesi live hari ini ya. Ya. Terima kasih Salim, terima kasih teman-teman yang Ya, sudah join live. sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap terus semangat belajar ya bro. Amin. Baik, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.